Latar belakang berakhirnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 disebabkan oleh sejumlah faktor. 1. Krisis ekonomi yang parah, termasuk inflasi tinggi dan anjloknya nilai rupiah memicu ketidakpuasan rakyat. 2. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, gelombang demonstrasi mahasiswa dari masyarakat umum menuntut reformasi politik semakin menguatkan tekanan untuk perubahan. Akhirnya, situasi ini memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Beberapa faktor pendorong berakhirnya Orde Baru dan kemunduran Soeharto meliputi 1. Krisis moneter, krisis yang dimulai pada 1997 menyebabkan nilai rupiah anjlok, inflasi tinggi, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Yang kedua, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang ketiga, demonstrasi mahasiswa, aksi protes besar-besaran oleh mahasiswa menurut reformasi politik semakin memperkuat tekanan terhadap rezim. Yang keempat, utang luar negeri. Beban utang yang tinggi memperburuk kondisi ekonomi dan mempercepat ketidakstabilan. Peristiwa 1998 menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya Orde Baru dan lengsernya Presiden Soeharto. Krisis ekonomi yang parah dipicu oleh krisis moneter 1997 menyebabkan inflasi tinggi dan penguasaan massal yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Aksi mahasiswa yang dimulai dengan demonstrasi di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 semakin meluas hingga menduduki gedung DPR atau MPR, menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Puncaknya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah menghadapi tekanan besar dari demokrasi dan ketidakpuasan publik. Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia merupakan serangkaian peristiwa kekerasan, kerusuhan sosial, dan protes yang terjadi pada bulan Mei 1998. Kerusuhan ini dipicu oleh sejumlah faktor, terutama ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Beberapa penyebab utama kerusuhan ini antara lain krisis ekonomi Asia, krisis finansial Asia yang dimulai pada 1997 mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Nilai tukar rupiah jatuh, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Hal ini menciptakan keresahan sosial dan ekonomi kalangan masyarakat. Korupsi dan ketidakadilan sosial. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dikenal dengan praktik korupsi yang menjala. Banyak warga yang merasa kesenjangan sosial dan ketidakadilan semakin meningkat. Protes mahasiswa, sejumlah organisasi mahasiswa mulai mengorganisasi aksi protes besar-besaran menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto. Mereka menginginkan demokrasi, pemberantasan korupsi, dan transparansi pemerintah. Pada 15 Mei 1998, kerusuhan meletus di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Kerusuhan ini melibatkan penjarahan dan pembakaran. Kekerasan kelompok etnis Tionghoa menjadi sasaran utama kekerasan, dan perusahaan dengan banyak tokoh-tokoh di rumah dibakar serta wanita Tionghoa menjadi korban pemerkosaan. Pada 12 Mei 1998, setelah tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Indonesia. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru
dan dimulainya proses reformasi politik di Indonesia. Setelah Soeharto mundur, pemerintah Indonesia berusaha melakukan reformasi dengan mengubah konstitusi dan meningkatkan kebebasan politik serta hak asasi manusia. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1908 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Tahun 1997 sampai dengan 1998 merupakan periode Orde Baru dan menjadi masa kelam seluruh masyarakat Indonesia. Perekonomian yang asalnya melaju mengalami penurunan serta disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 tahun dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.